Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendahuluan atau pembukaan video ataupun juga desain grafis tentang CorelDRAW versi 7. Namun terlebih dahulu, untuk mengawali pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah pada video sebelumnya kita telah belajar bersama tentang instalasi CorelDRAW versi 6, juga sedikit info ataupun juga tips pada instalasi CorelDRAW versi 7. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang CorelDRAW versi 7 dimulai dari awal, yaitu cara membuka. Cara membuka ada beberapa alternatif di sini, melalui ikon desktop, kemudian melalui ikon di taskbar, kemudian ada juga melalui tombol start. Di Windows 10 itu sudah ada mouse use ataupun yang sering digunakan juga bisa, atau melalui abjad di C CorelDRAW, cari saja aplikasinya CorelDRAW versi 7, tergantung kalian menggunakan edisi 4 ataupun juga 32 bit. Kemudian ada juga cara praktis lagi yang lain menggunakan tombol search. Nah, di sini ada tombol search, silahkan diketik saja CorelDRAW, nanti akan muncul, silahkan dipilih. Oke, kemudian untuk di desktop icon sendiri tinggal di double klik atau klik kanan open. Kemudian untuk di taskbar tinggal diklik saja atau klik kanan open juga bisa. Silahkan pilih sesuka hati kalian mana yang paling cepat, biar kita bisa kerja cerdas, tidak hanya kerja cerah, tidak hanya kerja keras. Kita punya saja. Taskbar dengan klik, sudah masuk ke tampilan welcome screen dari CorelDRAW versi 7. Nah, di sini ada beberapa tampilan. Yang pertama di sebelah kiri ada get started, kemudian space atau area kerja, what's new, apa saja yang baru dari CorelDRAW X7 ini dibandingkan versi sebelumnya. Kemudian ada need help atau butuh bantuan. Di sini ada tutorial, beberapa tutorial yang sudah disediakan oleh pihak Corel sendiri. Kemudian ada galeri, di sini menyediakan hasil karya beberapa desainer menggunakan CorelDRAW, dan juga festival CorelDRAW tingkat dunia. Kemudian ada update. Nah, di sini nggak usah dicek ya, uncheck atau centangnya dibuang. Untuk apa? Untuk mengantisipasi adanya iklan ataupun juga mendownload produk lain dari CorelDRAW ini. Maka hilangkan semua centang yang ada di menu update. Kemudian di sini ada CorelDRAW.com, ini adalah laman tentang informasi CorelDRAW. Kemudian membership, jika kalian ingin menjadi anggota, punya akun juga di CorelDRAW, silahkan. Nah, kemudian bawahnya ada opsi always show welcome screen. Nah, silakan kalau ingin menampilkan tampilan ini setiap kali kalian masuk bisa dicentang. Kalau tidak ya silakan tinggal dibuang saja centangnya. Kemudian kita pilih di pilihan pertama ada get started, nanti ada new document. New document berarti kalian akan membuka dokumen baru kosong ya, tanpa ada tambahan apapun, dan ini default atau standar dari aplikasi Corel yang sudah kalian install. Kemudian new from template, ini bisa kalian gunakan jika kalian sudah punya template, nah itu download maupun dari Corel. Template ini adalah file setengah jadi lah bahasanya, bisa kalian tinggal edit saja, tambahkan tulisan, tambahkan gambar, dan seterusnya. Kemudian kalau open recent, di sini bisa kalian cari beberapa file yang sudah kalian buka beberapa waktu terakhir ya. Ini ada beberapa batasan file saja. Kemudian kalau open other berarti kalian nanti akan membuka
file CorelDRAW yang sudah tersimpan slide yang ada di Open Reset. Kemudian di workspace ada beberapa macam. Di sini ada tipe Light, Classic, Default, dan Advanced. Untuk Light berarti dia lebih ringan dan kelas tidak banyak tampilan yang membuat memori kita mungkin bekerja lebih ekstra. Kemudian kalau klasik ya seperti Corel pada versi sebelumnya, klasik lama. Kemudian default ya standar settingan dari Corel versi 7. Kemudian yang keempat ada advanced. Advanced di sini ada dua versi, itu illustration untuk ilustrator yang membuat ilustrasi, gambar dan seterusnya, majalah, storyboard, iklan, billboard dan seterusnya. Kemudian ada page layout. Kalau di sini biasanya dikhususkan untuk para layouter atau untuk setting business card, kemudian brosur, newsletter dan sebagainya. Tergantung kalian akan menggunakan yang mana, Light, Classic, Default atau Advanced. Kalau di sini saya menggunakan tipe workspace-nya adalah Illustrator karena dia lebih lengkap untuk menampilkan toolbox atau alat-alat yang digunakan. Oke, kita mulai. Untuk pertama kita buka new document. Nah, di new document ini akan kalian tentukan mana judul dokumen kalian, kemudian kertas mana ataupun area kerjanya mau berapa, pakai ukuran yang apa. Di sini ada 4 atau beberapa jenis-jenis kertas ya. Nah, ini ada yang besar juga, ada untuk web, kemudian amplop dan seterusnya. Nah, di sini biasanya tergantung settingan printer kalian ataupun ukuran cetaknya nanti mau menggunakan ukuran mana. Ataupun custom, kalau custom kalian bisa menulis dengan sendirinya. Ada width atau lebar berapa, tingginya atau height berapa, kemudian untuk satuan ukurannya bisa kalian menggunakan senti, inci, poin, pixel, dot, yards, mile, meter, kilometer dan seterusnya. Kemudian number of page atau jumlah halaman. Dalam satu dokumen ini kalian akan memiliki atau mengatur atau menentukan berapa jumlah halaman. Bisa kalian ketik langsung atau tambahkan di sini. Oke, kemudian primary color mode di sini bisa kalian pilih, ada dua macam, ada RGB dan CMYK. Bahasa kita lebih mudahnya menggunakan bahasa RGB dan CMYK. RGB atau RGB ini terdiri dari 3 warna, yaitu red, green, dan blue. Ini digunakan untuk media yang memiliki background gelap, sehingga kalian gunakan RGB ini, dan juga sering digunakan untuk gambar-gambar yang berbasis digital karena dia lebih bitnya itu lebih ukuran bitnya lebih rendah, kurang lebih sekitar 16 bit. Kemudian ada CMYK. Kalau CMYK dia lebih tinggi bit, color bitnya kalau nggak salah di kisaran angka 24. Kemudian terdiri dari warna cyan atau cyan ya, magenta. Cyan itu warna biru ya, biru. Kemudian magenta itu warna merah ya. Kemudian Y atau yellow itu warna kuning. Kemudian K atau black itu warna hitam. Nah, kemudian di sini ada rendering resolution, standarnya adalah 300 dpi atau d per inch. Ada 300 ya titik dalam satu inchnya, jadi dia resolusinya lebih tinggi, lebih bagus gambarnya. Dan untuk preview modenya pakai saja enhance, dia standar lah, enhance biar nanti tampilannya full, ada workspace, toolbox dan seterusnya bisa tampil semua di sini. Kemudian sudah kalau kalian tidak menginginkan layak tampilan ini ada di monitor, tinggal dicentang saja don't show this dialog again dan klik OK. Nah, di sini sudah kita sampai pada interface atau tampilan antarmuka dari CorelDRAW X7 atau versi 7 dengan 64 bit. Kita perkenalan dulu dari beberapa bagian. Kita mulai dari yang paling atas. Ini paling atas namanya adalah title bar.
Titelbar terdiri dari nama aplikasi yaitu CorelDRAW X7, kemudian untitled karena tadi saya tidak menamai dokumennya. Ini nanti akan berisi file name atau nama file kalian. Kemudian di sebelah kanan ada navigation bar yang berisi minimize, kemudian ada maximize, rasterize, kemudian ada exit atau close untuk keluar aplikasi. Kemudian di bawah title bar di sini ada garis yang berwarna biru. Nah, di sini namanya adalah menu bar. Nah, menu bar ini berisi menu-menu standar ya yang ada di CorelDRAW ini serta juga ditemui di beberapa aplikasi yang lain. Di file di sini ada new, open, close, save, save as. Kemudian ada import, export, dan seterusnya sampai exit. Kemudian ada edit, berisi undo, redo, repeat, copy, paste, cut, dan seterusnya. Find and replace. Kemudian ada view tampilan, dan di sini ada wireframe, draft, normal, enhance, pixel, dan seterusnya. Bahkan menampilkan grid line, dokumen grid, baseline, rule, dan seterusnya. Kemudian ada layout di sini pengaturan dari page ya, bisa menambahkan page baru, menduplikasi page, rename, delete, go to. Jika kalian punya banyak halaman, kalian akan menggunakan go to lebih mudah untuk menuju ke halaman yang kalian inginkan. Kemudian ada page setup untuk mengatur halaman, bagi kita buka, page layout, page background, dan seterusnya. Nah, sini pengaturannya ada full page size tadi ukurannya. Nah, ini ada beberapa perbedaan. Jika kalian punya beberapa halaman dan menginginkan setiap halaman yang berbeda ukuran, bisa kalian gunakan apply size to current page only. Jadi pengaturan ini hanya berlaku pada satu halaman yang sedang aktif saja. Dan di halaman berikutnya bisa kalian atur sendiri. Oke, kemudian ada objek, bisa kalian pilih di sini yang sering digunakan nanti beberapa pengaturan objek yang cukup menarik untuk kalian terapkan di objek kalian. Kemudian ada efek di sini ada beberapa efek ya, adjust, transform, correction, artistic media, blend, contour, envelope, dan seterusnya. Kemudian ada bitmap, ini untuk mengatur sebuah objek vektor menjadi bitmap. Kemudian di bawahnya ada beberapa menu bitmap, pengaturan bitmap untuk menjadikannya 3D, artstroke, blur, kamera, color, kreatif, dan seterusnya. Kemudian ada menu teks untuk pengaturan teks pada file CorelDRAW kalian. Kemudian ada table untuk menyisipkan tabel, tool untuk mengatur tool ataupun juga alat-alat yang kalian gunakan di CorelDRAW. Kemudian ada window untuk pengaturan jendela ataupun layar kalian, dan ada help atau pertolongan. Di sini ada beberapa link ataupun juga menu yang bisa kalian akses jika kalian butuh pertolongan dari CorelDRAW. Kemudian di sebelah kanan, paling kanan sini ada akun. Jika kalian memiliki akun CorelDRAW. Setelah title bar, menu bar, kemudian di bawahnya ada standar bar. Standar bar berisi menu-menu standar ataupun alat-alat standar yang sering digunakan di CorelDRAW juga beberapa aplikasi yang lainnya. Di sini ada new untuk membuka dokumen baru, ada open untuk membuka dokumen, kemudian ada save untuk menyimpan dokumen, ada print untuk mencetak, ada cut untuk memindahkan atau memotong objek, kemudian ada copy untuk mengcopy atau menggandakan, duplikasi objek, kemudian ada paste untuk menempatkan hasil copy ataupun pindahan tadi, ada undo kembali ataupun membatalkan aksi sebelumnya, ada redo untuk kembali ke aksi sebelumnya. Kemudian di sini ada Corel Connect ya. Kemudian ada import untuk memasukkan objek, ada export untuk menyimpan sebuah objek menjadi format baru. Di sini ada publish to PDF, jadi objek kita akan dijadikan file PDF. Kemudian di sini ada zoom level ya, zoom level untuk mengatur zoom dokumen.
di sini bisa kalian gunakan secara numerik ya, 10%, 20%, secara persentasenya berapa persen tampilan yang akan kalian inginkan. Tapi lebih mudahnya untuk mengaturnya bisa kalian menggunakan tombol scroll pada mouse atau tombol scroll pada touchpad laptop kalian. Kemudian di sini ada full screen ya, preview dan seterusnya. Di sini nanti detail dari menu ini akan kita pelajari pada video berikutnya. Kemudian di bawah, setelah kita ada title bar, menu bar, standard bar, dan di bawahnya ada property bar. Property bar ini berisi menu-menu properti ataupun properti dari alat yang kita gunakan. Property bar ini akan senantiasa berubah tergantung alat yang kalian gunakan. Misalnya saya sedang menggunakan big tool, maka property bar ini seperti ini. Saya gunakan shape tool, maka dia pun akan berubah pula. Coba kita cek. Nah, ada sebuah objek. Nah, dia otomatis berubah seperti ini. Saya menggunakan tombol rectangle ya. Jadi menggunakan tombol rectangle. Ini tombol rectangle yang membuat persegi, maka property barnya berubah. Kita cari artistic media tool, maka dia akan berubah. Kemudian ada crop tool, kemudian ada pick tool dan seterusnya. Maka property bar akan mengikuti tool yang kalian gunakan. Nah, kemudian setelah title bar, menu bar, standard bar, property bar. Nah, di bawahnya ini bisa kalian pindah-pindah. Nah, semua bar ini bisa kalian pindah-pindah. Ini juga pengambilan standarnya ada di sebelah kanan. Cuma agar tampilan warnanya lebih banyak, saya pindahkan. Cara pindahkannya bisa kalian gunakan tombol ataupun juga cari di sini titik 3 dan klik, kemudian drag, pindahkan ke tempat yang kalian inginkan. Di sini di bawah pun juga bisa tempatkan. Nanti pilihan warnanya jauh lebih banyak dibanding di sebelah kanan karena terbatas oleh lebarnya monitor. Nah, di bawahnya sini adalah namanya color palette. Nah, color palette ini tadi yang kita sebut CMYK, cyan, magenta, yellow, dan black. Nah, ini adalah color palette, berisi palette ataupun juga isian dari warna-warna yang ada. Tergantung tadi jenis-jenis warnanya ataupun warnanya adalah tergantung kalian tadi milihnya mode warna RGB ataupun juga mode warna CMYK. Bisa kalian pilih di sini, semakin banyak, semakin kanan semakin banyak pilihan warnanya. Dan tidak hanya terbatas dari ini, bisa kalian explore lagi warna-warna selain yang ada di tampilan ini dengan cara menampilkan atau menambahkan dengan color atau menggunakan tombol eyedropper. Dan di bawah color palette di sini ada tab dokumen. Tab dokumen ini berisi dokumen-dokumen yang sedang aktif. Ini tadi ada welcome screen, tab welcome screen, tab untitled 1. Nanti bisa kalian tambahkan ada tab untitled 2 dan seterusnya. Pokoknya di sini tab ini berisi dokumen-dokumen yang sedang aktif. Nah, kemudian di bawahnya ada ruler atau penggaris. Di sini akan terlihat ukuran satuannya dari 0, 5, 10, 15. Kalau kalian perbesar maka dia akan semakin kecil, 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, dan seterusnya, tergantung satuan yang kalian gunakan tadi. Oke, kemudian di sebelah kiri di sini ada namanya toolbox atau kotak alat. Di sini terdapat banyak tool ataupun alat yang bisa dipakai. Ini pun juga tergantung pengaturan yang kalian gunakan tadi. Pengaturan apa? Pengaturan alatnya. Nah, di sini ada customize toolbox-nya, bisa kalian tambahkan, bisa kalian kurangkan. Nah, di sini ada quick customize, bisa kalian atur mana saja yang bisa tampil, mana saja yang tidak ditampilkan di toolbox ini. Kemudian ini ada horizontal ya, tadi sudah horizontal ruler, kemudian di sini ada vertical ruler ya. Kemudian di sebelah kanan di sini ada beberapa menu yang diminimize atau dikecilkan di sini yang bisa kita gunakan. Pilihan-pilihan alat untuk eksekusi seperti envelope, text, transformation, object, dan seterusnya. Kemudian ada di sini scroll bar. Ini untuk vertical scroll bar untuk menaikkan dan menurunkan tampilan layar. Kemudian di sini ada horizontal scroll bar untuk menggeser kanan kiri
tampilan layar. Kemudian di sini ada page tadi ya, page 1, page 2 dan seterusnya, halaman 1, halaman 2 dan seterusnya. Kemudian di sini ada go to, mau ke halaman berapa. Di sini untuk menambahkan halaman, satu halaman ke kiri, ini untuk menambahkan satu halaman ke kanan. Kemudian ini untuk geser satu halaman ke kiri, ini untuk geser ke halaman paling kiri. Kemudian di sini ada tombol lagi geser satu halaman ke kanan, dan ini geser satu halaman geser ke halaman yang paling kanan. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada menampung warna di sini ya. Menampung warna di sini untuk menampung warna-warna ataupun objek ya, yang sudah digunakan. Contoh, saya menggunakan persegi. Nah, kemudian persegi ini saya warnai merah. Maka di bar ini akan muncul warna merah. Jadi sini ada riwayat penggunaan objek ataupun juga warna yang digunakan. Jadi otomatis akan tersimpan, sehingga kalian tidak harus mencari lagi warna-warnanya tadi digunakan, otomatis tersimpan di sini. Kemudian di bawahnya, paling bawah di sini ada status bar. Nah, di status bar ini akan menginformasikan layaknya kita membuat status di media sosial. Dia sebagai informasi kursor ini. Misalkan dalam ilmu matematika ada kuadran. Ada kuadran 1, 2, 3, 4 ya. Kita buat kuadrannya. Ada 4 kuadran dalam pelajaran matematika. Nah, ini kuadran 1, 2, 3, 4. Di kuadran 1 sumbu X, sumbu X, sumbu Y, dia positif. Ini sumbu X positif, dia sumbu Y positif. Jadi nanti ketika kita lihat di sini kursor hitamnya berada di sini, maka bisa kalian lihat di pojok kiri dia positif semua. 4 dan 28-nya positif. 4 cm atau sumbu X-nya 4, sumbu Y-nya 28, di ketinggian 28. Kemudian kita ketika geser di sini, maka bisa dilihat kursor ini berada di koordinat -3 dan 27. X-nya -3 karena dia sumbu negatif, dan Y-nya di 27 karena dia di sumbu positif. Oke, itu sedikit ilmu karena CorelDRAW ini terdiri dari beberapa ilmu, ataupun juga ada beberapa ilmu yang harus kita kuasai serta sambil belajar juga di sini. Itu ada pelajaran bahasa Inggris, ada matematika, ada fisika, itu masuk di sini, sehingga kompleks belajar, termasuk seni, termasuk dan utama. Nah, kemudian ini status bar menginformasikan bahwa objek yang sedang aktif adalah rectangle atau perseginya, sedang aktif di layar 1. Kemudian untuk warna dia ataupun fill colornya dia belum diwarnai. Ketika kita warnai warna merah tadi, nah, akan terlihat di sini warnanya merah. C-nya 0, C-nya 0, 0, C0, M0, M-nya 100, sorry. M100, Y-nya 100. K0 artinya warna merah ini terdiri dari magenta 100%, Y-nya 100% juga. Ketika kita memilih warna magenta, maka ya magentanya yang 100, CYK-nya 0. Kemudian kita ganti dengan warna cyan, maka cyannya 100, magenta, yellow dan black-nya 0. Kita ganti warna yellow atau kuning, maka ya C0, M0, Y-nya 100. Artinya ini informasi dari letak warnanya di mana. Nanti akan kalian bisa melihat matrik bahasanya, tabel warna dia yellow-nya itu terletak di mana. Kemudian di sini ada outline color-nya ataupun garis tepinya, dia warna apa? Warna hitam dengan rincian C-nya atau cyan-nya 0, magenta 0, kemudian Y-nya 0 dan black-nya 100. Ketebalannya adalah 0,5 poin. Dan 0,5 poin. Bisa kalian tebalkan di sini. 3 poin, 8 poin, semakin tebal. Oke, setelah selesai kita perkenalan. Ini ada beberapa informasi yang tadi saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan dipelajari lebih lanjut, kepo-kepoin lagi tentang CorelDRAW agar kita semakin pandai dalam mengolah grafis apapun
hasil grafis yang akan kita buat, pelajaran ataupun juga pengetahuan tentang CorelDRAW sangat berarti. Walaupun kita otodidak, kita juga harus senantiasa terus belajar memahami bagian-bagian dari CorelDRAW ini agar kita tidak kesulitan ketika menyampaikan kepada teman yang butuh informasi dan lain sebagainya. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Ikuti video berikutnya tentang CorelDRAW ini. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.